Cristiano Ronaldo dicadangkan saja vs Swiss di 16 besar Piala Dunia 2022. Media Portugal, A Bola, membuat survei tentang Cristiano Ronaldo menjelang duel kontra Swiss di babak 16 besar Piala Dunia. A Bola membuat survei dengan mengajukan satu pertanyaan. Apakah Cristiano Ronaldo perlu dimainkan sebagai starter pada laga selanjutnya melawan Swiss di 16 besar Piala Dunia, tulis A Bola. Media tersebut telah mengungkapkan hasil surveinya. Ternyata, 70% dari responden menjawab sebaiknya Ronaldo duduk saja di bangku cadangan pada laga melawan Swiss. Hasil survei tersebut jelas menjadi pukulan keras bagi Ronaldo. Bagaimanapun, dia adalah kapten timnas Portugal. Sportbible.com merilis starting C yang berisi para pemain dengan penampilan terburuk sepanjang babak grup. Cristiano Ronaldo masuk ke zona tersebut setelah tampil tak memuaskan bersama timnas Portugal sepanjang laga grup H. Portugal kalah 0-1 dari Maroko di perempat final Piala Dunia 2022. Kekalahan itu membuat perjalanan mereka di Qatar pun berakhir. Fernando Santos menyebut suasana ruang ganti timnya sangat hening dan penuh kesedihan. Santos, yang membawa Portugal meraih kemenangan di Euro 2016, juga mengatakan dia hancur setelah timnya tersingkir dari Piala Dunia. Cristiano Ronaldo adalah pemain yang paling terpukul atas kegagalan ini. Maklum saja, ini menjadi Piala Dunia terakhirnya. Ronaldo akan pensiun dari tim nasional setelah ini. Ada penyesalan besar di hati Ronaldo, karena dia tak bisa berbuat banyak untuk timnya. Dalam laga melawan Portugal, CR7 turun dari bangku cadangan pada menit ke-51. Terima kasih kepada semua pendukung. Kami yakin, karena kerja keras, kegembiraan, motivasi dan kualitas, kami bisa mencapai final dan membawa kegembiraan besar bagi rakyat Portugal. Itulah yang kami inginkan, katanya. PSG dikabarkan siap menjadikan Marcus Rashford sebagai salah satu pemain dengan gaji tertinggi di dunia jika ia bersedia pindah dari Manchester United. Rashford adalah pemain didikan Akademi United. Ia pun diharap bisa jadi ujung tombak kebanggaan fans Setan Merah. Kabarnya United ingin memperpanjang kontrak Rashford. Akan tetapi mereka belum berhasil meyakinkan pemain Inggris itu agar membubuhkan tanda tangannya. Kabar ketertarikan tersebut kemudian dikonfirmasikan oleh Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi. Mendatangkan Rashford di musim panas nanti kepada Sky Sports News. PSG disebut siap menggodanya dengan gaji sebesar 850.000 pounds per pekannya. Jika dikonversikan ke rupiah, ia akan mendapat bayaran 16 miliar per pekannya. Manajer Manchester United Erik ten Hag sebelumnya sudah angkat bicara soal masa depan Marcus Rashford. Ia menyatakan ingin memperpanjang masa kerja Rashford di Old Trafford. Kami berbicara dengan mereka untuk memperpanjang kontrak, tetapi kami memiliki kendali karena kami memiliki opsi pada semua pemain dan kami akan menggunakan opsi itu, kata Ten Hag, via Sportsmole. Nasib kurang baik dialami striker Chelsea Armando Broja. Sang pemain dikabarkan mengalami cedera lutut serius dalam laga uji coba melawan Aston Villa. Broja mengalami cedera lutut dan menurut laporan cederanya tersebut cukup serius. Graham Potter terlihat khawatir dengan kondisi pemain asal Albania tersebut. Itu hanya tindakan yang tidak menguntungkan. Ia terjebak dengan pemain mereka dan lapangan, kata Potter di situs resmi Chelsea. Saat ini tidak terlihat positif, tetapi terlalu dini untuk mengatakannya. Semoga baik-baik saja, tapi itu cukup menakutkan. Pada kesempatan yang sama, Potter juga memberikan penilaian terhadap performa Chelsea. Meski kalah, dia menilai The Blues sudah bermain bagus. Itu adalah pertandingan yang bagus dan performa yang bagus dari tim muda yang bermain melawan tim Premier League yang sangat berpengalaman, lanjutnya. Chelsea dikabarkan masih mempertimbangkan untuk memboyong bek kanan Kroasia yang bersinar di Piala Dunia 2022, Josip Juranovic. Namun Azpilicueta sudah menua dan kontraknya segera berakhir. Jadi Chelsea pun mereka merasa harus mendatangkan bek kanan baru. Beberapa pemain masuk dalam daftar belanja Chelsea. Salah satunya adalah bek Celtic, Josip Juranovic. Namun setelah itu kabar ketertarikan The Blues pada Juranovic menguap begitu saja. Chelsea malah santer digosipkan dengan pemain di pos-pos lainnya seperti gelandang dan penyerang. Kabar itu diklaim oleh jurnalis bernama Simon Phillips, via Sportsmole. Namun Simon juga menyebut jika memang Chelsea berniat merekrutnya dalam waktu dekat, mereka mungkin akan menemui kendala. Sebab klub Skotlandia itu kemungkinan masih enggan melepas salah satu asetnya yang paling berharga. Selain itu Juranovic juga masih terikat kontrak hingga 3,5 tahun ke depan dengan Celtic. Liverpool dikabarkan sudah membuka pembicaraan dengan Benfica untuk membahas transfer Enzo Fernandez. Rekan Lionel Messi di timnas Argentina itu sudah menarik perhatian sejak ia masih bermain di River Plate. Benfica kemudian berhasil memboyongnya ke Eropa pada musim panas 2022 kemarin. Ia diboyong dengan harga 10 juta euro plus 8 juta euro dalam bentuk add-ons.
Enzo sekarang dikontrak sampai tahun 2027 oleh Benfica. Liverpool kini disebut juga serius ingin mendatangkan Enzo Fernandez dari Benfica. Menurut laporan rekod, mereka bahkan disebut sudah bergerak cepat untuk menghubungi dan membuka pembicaraan dengan klub Portugal tersebut guna membahas kemungkinan transfer Enzo. Liverpool sendiri tampaknya tak akan mudah bisa mendatangkan Enzo. Kabarnya Benfica mematok harga minimal 100 juta pound sebagai pemain 21 tahun tersebut. Namun Madrid disebut enggan memenuhi permintaan harga dari Borussia Dortmund yang mencapai 150 juta euro. Jika Bellingham sulit, maka El Real akan mengalihkan perhatiannya pada Enzo. Kroasia seperti diperlakukan tidak adil. Meski berstatus finalis Piala Dunia 2018, Kroasia datang ke Piala Dunia 2022 hanya dengan status tim kuda hitam. Sejak edisi terakhir, Kroasia tak sedikit pun mendapatkan kepercayaan dari publik untuk bisa mencapai 4 besar. Kroasia kemudian menumbangkan semua prediksi tersebut, bahkan melampauinya. Modric bercerita tentang perjalanan Kroasia di Piala Dunia 2022 yang penuh dengan ketidakpercayaan dari publik. Kroasia hanya diperhitungkan lolos dari fase grup bersama Belgia, walaupun hanya Kroasia sendiri yang akhirnya lolos. Bermain dalam kondisi tidak dipercaya seperti itu bukanlah sesuatu yang mudah bagi pemain Real Madrid tersebut. Semua orang yang menjadi lawan kami selalu menjadi yang lebih favorit, kata Modric di laman resmi FIFA. Jika memang kami harus menderita lebih dulu, maka itu akan jauh lebih baik dengan bisa menang di akhir pertandingan, ucap Modric. Sebuah tekad diungkapkan Eddie Nketiah. Penyerang muda Arsenal itu mengaku siap menggantikan tugas Gabriel Jesus di lini depan The Gunners. Arsenal mendapat kabar buruk soal Gabriel Jesus. Mantan pemain Manchester City tersebut mengalami cedera lutut saat membela Brasil di Piala Dunia 2022. Cedera yang dialami Gabriel Jesus tentu saja merupakan pukulan telak bagi Arsenal yang sedang memburu gelar Premier League. Namun, Nketiah menegaskan bahwa siap menggantikan peran Gabriel Jesus sampai sang pemain pulih dari cederanya. Nketiah juga mengaku sudah berbicara langsung dengan Gabriel Jesus setelah sang pemain mendapat cedera. Nketiah berharap Gabriel Jesus segera pulih. Saya sudah berbicara dengannya dan berharap dia cepat sembuh. Kami akan merindukannya. Kami semua berada di belakangnya, beber Nketiah. Lionel Messi menjadi pemain kunci Argentina pada laga kontra Meksiko di grup C Piala Dunia 2022. Ia berperan langsung dalam 2 gol tim Tango ke gawang Guillermo Ochoa pada laga di Stadion Lusail Iconic. Apiknya penampilan Messi pada laga tersebut mendapat apresiasi dari laman Hoscoret. Pemain PSG ini mendapat konten 8,2 dari laman statistik tersebut. Nilai ini menjadikan Messi sebagai penampil terbaik pada laga kontra Meksiko. Namun, Messi bukan satu-satunya pemain Argentina yang tampil ciamik. Ada sejumlah pemain lain yang menampilkan performa apik mereka kala menghadapi Meksiko. Messi menjadi bintang Argentina pada laga ini. Ia berperan langsung dalam 2 gol kemenangan tim Tango. Setelah mencetak gol pertama Argentina, pemain PSG ini memberi asis kepada Enzo Fernandez untuk menggandakan keunggulan tim Tango. Selain itu, Messi juga tak segan membantu timnya kala bertahan. Pada laga tersebut, ia mencatatkan 1 tackle untuk memutus serangan penggawa Meksiko. Manchester United makin percaya diri mendatangkan penyerang PSV Eindhoven, Cody Gakpo. Gakpo saat ini bersinar untuk Belanda di Piala Dunia dan telah menyatakan penyesalannya karena tidak pindah ke United selama musim panas. Namun, United kini akan datang sebagai pencetak gol pada Januari setelah melepas Cristiano Ronaldo dari kontraknya. Cody Gakpo akan menjadi pemain Manchester United di bulan Januari. Pemain berusia 23 tahun tersebut sudah mencetak 13 gol dan 17 assist dari 24 pertandingan. Sekarang, Gakpo masih terikat kontrak dengan PSV sampai tahun 2026. Akan tetapi, Gakpo berpotensi cabut lebih cepat dari klub Eredivisie tersebut. Di panggung Piala Dunia 2022 Qatar, Gakpo juga beraksi bersama timnas Belanda. Tak ada salahnya pelatih Erik ten Hag menjadikan sebagai buruan utama pada bursa transfer Januari tahun 2023. United sedang membutuhkan tambahan amunisi lini depan setelah memutuskan kontrak Cristiano Ronaldo. David Beckham dikabarkan siap bergabung dengan konsorsium untuk mencoba membeli mantan klubnya, Manchester United dari tangan keluarga Glazer. Keluarga Glazer selalu pemilik klub mengumumkan bahwa mereka berencana menjual Manchester United kepada pihak lain. Rencana penjualan ini diumumkan hanya berselang beberapa jam dari pengumuman Manchester United terkait pemutusan kontrak sang bintang, Cristiano Ronaldo. Kini seperti dilansir Financial Times, Beckham kabarnya siap membuka pembicaraan dengan pihak yang tertarik mengakuisisi Manchester United dari keluarga Glazer. Keberadaan sosok Beckham bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi konsorsium nantinya karena statusnya sebagai legenda Manchester United bakal sangat membantu. Beckham pun turut berkontribusi membawa Manchester United meraih 6 trofi juara Premier League, 2 Piala FA, hingga 1 gelar Liga Champions.
Kevin De Bruyne kemakan omongan sendiri. Belgia jadi korban keganasan Maroko di Piala Dunia 2022. Omongan adalah doa. Inilah yang terjadi pada Kevin De Bruyne. Gelandang timnas Belgia itu melontarkan nada pesimisme di Piala Dunia 2022. De Bruyne menyebut skuad Belgia yang berstatus peringkat kedua FIFA, sulit bersaing di Piala Dunia karena pemainnya sudah banyak yang tua. Gelandang Manchester City itu bahkan tak yakin Belgia bisa menjuarai turnamen ini. Belgia disikat Maroko 0-2, gawang kiper terbaik dunia, Thibaut Courtois dijebol Abdelhamid Sabiri pada menit ke-73 dan Zakaria Abouhlal menit 90+2. Kekalahan Belgia membuat persaingan grup F semakin panas. Kevin De Bruyne menyebut, skuad yang terlalu tua sangat tidak mungkin untuk bersaing dan menjadi juara di Piala Dunia 2022. Belgia sebelumnya diprediksi menang atas Maroko dan mengunci tiket 16 besar. Namun, prediksi hanyalah prediksi. Selalu ada kejutan di sepak bola. Belgia kandas, maka tiket 16 besar bakal ditentukan pada laga terakhir melawan Kroasia. Kami kehilangan beberapa pemain kunci. Kami memiliki pemain baru yang bagus, akan tetapi tidak berada di level yang sama dengan pemain 2018. Saya melihat kami lebih sebagai bukan unggulan, tegas. Itu dilaporkan tertarik mengamankan jasa Moussa Diaby dari Bayer Leverkusen. Seperti bursa-bursa transfer sebelumnya, ada banyak striker yang dikaitkan dengan Manchester United. Hampir seluruh striker top Eropa dikaitkan dengan tim yang bermarkas di Old Trafford itu. Gosip terbaru yang dilaporkan Vica Jazz, Manchester United kini mengarahkan radar mereka ke Jerman. Mereka tertarik merekrut Moussa Diaby sebagai penyerang baru mereka. Manchester United dilaporkan tertarik merekrut Diaby setelah mengikuti perkembangan karirnya dalam 2 tahun terakhir. Meski punya posisi asli di sisi kiri, ia bisa bermain di sayap kanan dan juga terkadang dimainkan sebagai false nine. Jadi Manchester United menilai pemain 23 tahun itu adalah opsi yang menarik bagi tim mereka. Diaby sejauh ini masih terikat kontrak dengan Leverkusen hingga musim panas tahun 2024 mendatang. Manchester United dilaporkan perlu keluar uang sekitar 50 juta euro untuk meyakinkan Leverkusen untuk melepaskan salah satu pemain terbaik mereka.